mengklarifikasi yang kalian dengar sendiri apa yang mau diluruskan. Walaupun ujung-ujungnya kalian masuk kiri keluar kanan, gue mah udah nggak aneh kayak begitu mah. Seperti semalam Dokcin bersama, iya. Kak setuju nggak ayah RO? Bongkar aja semuanya demi kebaikan ayah RO. Ini kita masih fokus dulu aja ya. Kita masih fokus dulu aja tentang yang diusahakan untuk melalui jalur restrukturisasi ya. Restoratif justice-nya sedang tetap diusahakan ya. Karena kan dari Bapak Dokter Dauminya sendiri kan belum ada keluar kata bahasa apapun ya, kita belum tahu gitu. Dan sementara kalau tadi Dokcin tangkep, Bapak Meci kita sebut, Bapak Meci Ahmad bilang bahwa founder dari John LBF ya, Bapak Henry Kurnia sendiri juga akan membantu tidak hanya untuk mendampingi tapi masalah tentang dana pendanaan. Ya, Dokcin mendengarkannya cukup sangat menerima dengan sangat alhamdulillah ada update seperti kayak begitu. Lawannya Danu sih berat loh. Beratnya apa? Berat badan gitu ya. Namanya kalau misalnya mau terlepas kaya raya kan bukan melakukan kriminal. Ini kan masalah tentang perdata ya, masalah utang piutang ya kan. Ya pasti juga ada itikat seperti begitu yang bisa dibicarakan, cuma mungkin belum menemukan titik kondusifnya bagaimana. Ini kan baru pemanggilan yang pertama. Tanggal 4 nanti mungkin tanggal 2 itu sidang perdana untuk hak asuh anak ya kan, pokok perkara. Nanti lusanya baru Kokoero. Bakal ribet bulan September guys. Banyak cemilan ya. Ngomong antara halu dan fitnah beda tipis. Jadi tebelin aja kalau tipis. Kalau dipikir kasihan, memang Ruben kasihan, ya. Kata aku kasihan Koko RO. Kalian, ya, Dokce masih suka dengar masalah kalian ngomongin masalah bagaimanakah turun tangannya seorang Onyo untuk bantuan NTT. Dokcin tadi udah dikasih videonya, itu ada dokumentasinya. Ya, ternyata Onyo sudah melakukan sudah turun tangan ya, membantu berpartisipasi ya, memberikan pangan ya, bahan-bahan pangan pada korban yang intinya Onyo itu membantu yang di pelosok-pelosok, dan ini masih terus berangsur. Ya, masih terus berangsur, jadi belum selesai. Jadi dana masih terus bantuan masih terus secara berkala gitu loh. Appreciate aja. Tadi ada yang di live tempat sidang banyak banget yang menghujat Kak Ruben, dan Dokcin juga dipanggil sama buzzer. Kenapa sih banyaknya di live wartawan itu kalian pada nge-spam gitu? Emang disuruh ke sana apa bagaimana sih? Udah gue suruh diem, ngomong aja kalian mah ya. Itu ada yang nge-up yang ke Antete, katanya itu dari sebelah. Pokoknya ada videonya ini kok. Ada juga yang ini nih. Sama peristiwa gempa di Onyo sudah kirimkan bantuan ke sini teman-teman. Sehari setelah peristiwa gempa. Sehari setelah peristiwa gempa. Dan targetnya di sini yang dibantu itu adalah semua orang yang kena dampak gempa nih teman-teman ya. Walaupun tidak semua, tapi masih berproses sampai hari ini. Nah, intinya Onyo ada bantu keluarga-keluarga yang terkena dampak gempa. Dan teman-teman sekalian, yang dimasukkan dalam keluarga di sini itu bukan keluarga inti ya, bukan. Iya. Bukan keluarga inti, tetapi orang yang di luar kami. Nah, ini hanya ngasih tahu bukti ke kalian aja. Seperti keluarga-keluarga yang ujung-ujungnya apa?
Kita kan yang harus ngasih tahu ke kalian jadinya. Tempat teman-teman ya. Nah, pokoknya sudah kirim bantuan dan bantuan itu masih berproses sampai sekarang dari sejak hari pertama itu. Setelah hari pertama gempa, pokoknya langsung kirim bantuan dan yang mengurus di sini anak-anak muda ya, anak-anak muda di tempat tinggalnya Oma di bawah itu ya, bersama dengan anti Atin ya. Itu yang mengurus semua logistik. Dan hari ini hari keempat ya sudah 4 mobil ya angkut logistik bantuannya Onyo. Nah, untuk Onyo punya ini biar kita nggak selalu terdistraksi masalah-masalah KKRO melulu ya, Doki mau ngeliatin ini. Ini sampai yang ke pelosok-pelosoknya. Rumah yang jauh sekali dari rumah yang sampai ke dalam kampung. Yang bala bantuan belum masuk malah ke situ. Tapi karena Onyo kan berasal dari daerah NTT pedalaman kan. Di dalam pedesaan di dalamnya lagi. Ya. Walaupun mungkin tidak sebanyak seperti bala bantuan dari pihak-pihak lain, tapi Onyo berusaha dari uang sakunya sendiri secara berkala. Saya sudah tidak tahu karena yang mengurus itu kan saya punya adik perempuan. Tuh. Iya. Onde me anak dite ya veteran peto. Lagi ngaji dite. Sehat ya lau. Rata. Memang rezeki ya ngaji sampai kulit ya CE. Memang tunggu kapan. Nah, Masya Allah ya, udah ada semua. Ya namanya gimana pun ada rezeki Maya, dan KKRO mah begini orangnya ya. Lu punya pemasukan, lu punya endorsement, lu dapat duit dari sponsor, dari kerjaan, KKRO tidak akan namanya menyoceng. Silahkan pakai. Begitupun dengan SW dapat endorsement, dapat syuting, dapat apa? Apakah KKRO minta? Enggak kan, suruh pakai. Karena kalau diminta nanti malah digigit si SW yang ngigit si KKRO entar yang ada. Ini duit istrimu dong, pasti gitu kan katanya. Dokcin, si ibu-ibu yang menghujat veteran itu sudah dilaporkan ke polisi belum sih? Dia tambah parah. Satu-satu ya Mbak ya. Soalnya banyak sekali sekarang yang lagi pada dinaikin sama KKRO kan, yang lagi diprioritasin si lagi bahas apa Dokcin? Lagi bahas buzzer. Hai Dokcin, hai Sansan Lawrence. Ayo Komal sama Ruben, nanti kalau misalnya dinaikin akun lu dicari bagaimana 17, lu mau nggak? Jangan lari. Kalau ke gua mah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya KKRO udah naik, terus lu masih ngomel-ngomel begitu, lu nanti ditandain lu dicari. Ya, jangan aneh-aneh makanya. Junjungannya banyak utang. Emang hari begini nggak ada yang hidup nggak ada utang. Kayak si Z bilang, saya adalah orang satu-satunya di dunia, di Indonesia bahkan di dunia yang nggak punya utang. Cenah mah begitu. Mungkin amnesia cenah. Bahas yang mau beli baju, taunya penjualannya bilang obesitas ke pembelinya. Bahas yang mau beli baju, taunya penjualnya bilang obesitas ke pembelinya. Oh, yang live marah-marah itu ya? Ukuran ya? Itu malu lah kasihan yang punya owner nih ya. Penjualannya kayak begitu ya. Ya, kasihan ya. Kok bisa sih mempekerjakan streamer untuk ngejualin bajunya begitu ya? Ya kan? Maksudnya dia junjungan SW Gio ya? Hah? Kok gimana cerita 100 juta KTA? Oh no. KTA? Asal jangan gini. Kalau ada cek kosong ya lu tulis sendiri aja. Susah banget. Cek kosong itu tidak kosong. Ada tanggalnya, ada nominalnya, cuma duit di ATM-nya lagi nggak ada. Lu gimana sih lagi diusahain? Makanya mutabayun, jangan oon. Ya.
Duit 100 juta juga yang kalian bilang begitu, ya, karena dari pihak sananya, dari Bapak Ramzinya, pihak kuasa hukumnya dari Pak Danu, lagi oleng, kayak lagi tinggi, pas lagi press conference-nya. Kalian sendiri sih gimana? Sabar dulu, makanya tunggu, ya kan? Semuanya satu persatu. Hari masih ada besok, jam juga akan selalu berputar. Waktu tidak akan mundur, kita pun akan pasti semakin tua. Kalau lu penasaran, lu tanya sama korubennya, lu tanya sama Bapak Ahmad atau sama si Ramzi. Bukan Ramzi yang artis, ya, Ahmad Ramzi. Lu tanyain ke sana, "Pak, bagaimana nih? Lu siapa? Saya buzzer, Pak. Pergi lu," katanya gitu. Neng lagi keliling. Enggak keliling, kata siapa? Lu pikirnya emangnya ini permainan di dunia fantasi? Emangnya kincir angin? Pokoknya ya, Dokter Danu itu kan yang melaporkan, yang punya The Clinic. Lu gimana tahu nggak sih siapa? Dokter Danu itu adalah sosok pemilik The Clinic yang melaporkan Koko RO. Emang dokter siapa lagi? Dokter Dodol. Kok kapan selesai kasus ini? Ya doain aja secepatnya. Pasti ada hubungannya sama si S. Nah, walaupun Dokcin kontra nih ya, kalian pikir ya, bener-bener dokternya nggak berani tampil. Gua tantang dokternya suruh keluar ke permukaan. Ya, dokternya kapan dong muncul nih? Gimana? Ayo wartawan, kasih angkat bicara dong itu, suruh untuk menggunakan hak untuk penjelasannya. Kenapa dia muncul nyuput melulu di belakang layar? Kenapa? Takut dirujak sama kita apa gimana? Diam. Tuh, Dokter Danu. Cowok tapi kelakuannya wanita. Kan masih punya nono. Yang belum lah masih cowok, kecuali kalau udah ditebas baru jadi cewek. Bukan masalah pansos. Kalau misalnya diem nanti modelannya kayak CEO sama SW ngeblunder. Ya. Ya gini kan kasusnya kasus mereka. Masa Danu mau nyumput di belakang kamarnya sambil pakai baju piyama? Ada aja. Maklum buzzer pada miskin. Ya udahlah, mereka mah silaunya cuma ngeliat gift. Ya kan, kalau misalnya suruh traktir aslinya tepe-tepe dia. Takutlah dia, YT Farida Nurhan ada tuh klinik Dokter Danu. Oh ya, kenapa sih belum keluar aja si bapak itu yang pelapor? Gue heran deh. Tapi minimal nanti pas mediasi damai dokter hadir. Itu yang kita harapin ya. Karena kan ada beberapa berkas yang memang masih dikumpulkan, mungkin yang karena dari kalian juga pasti nggak akan mau denger gue ngomongin. Mikirnya pasti, Allah itu kemana aja datanya, Allah kayak gini ya. Terus percuma kalian di sini gak mau ngomongin gua dengar gua ngomong, mendingan lu tutup kuping sekarang. Mangga mau sholat maghrib. Dokcin minta solusi dong, bagaimana caranya bisa selalu tersenyum seperti Dokcin. Hidup itu jangan terlalu serius. Kita stres sama netizen, stres sama buzzer, nggak akan bikin kita jadi kaya kan. Biasa aja, yang stres mah biar mereka. Kalau gue mah kan nyantai, ya kan gue punya platform. Kalau gue marah mah sampean bohong, nanti gue live-nya kena penangguhan. Ini Dokin namanya Herman, sholat dulu ya dok. Sama Rinda sudah azan, mangga silakan. Bukan buzzer itu. Yang untuk masalah ikan pesut pinguin trilili ya, kalau Dokcin nyebutnya itu ya. Kalau kalian kan nyebutnya dugong ya, kalau Dokcin nyebutnya itu.
lagi masih penyidikan, ya lagi delik ya istilahnya ya. Nih kita nunggu aja. Tapi ada konspirasi begini ya, sebenarnya ada konspirasi sih. Jadi sebenarnya di agenda belakang ini tuh memancing untuk si Dugong ini keluar sebenarnya, ya kan? Dari satu jadi semua gitu loh. Ya gimana pun caranya ya, karena kita nggak tahu dia kerjasamanya sama fanbase mana, ya kan? Sama buzzer-buzzer lagi yang dibayar bagaimana, ya kan? Terus mengacaukan dunia sosial medianya, ciri khasnya bagaimana? Ini kan lagi dipantau nih sama polisi cyber kan. Jadi ya Dokina juga disuruh agak turun, coba, ya kan?